Apa kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya Akasha Fiandri dalam BNPT Update. Berita pertama dalam menyambut pekan pertama di tahun 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar upacara apel di halaman Gedung Biwara Sentul, Jawa Barat. Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo ini selain bermaksud untuk menguatkan nilai-nilai disiplin terhadap segenap insan BNPT, namun juga untuk memberikan semangat dan dorongan dalam menyongsong tahun yang baru. Berikut informasi selengkapnya. Menyambut pekan pertama di tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar upacara apel di halaman Gedung Biwara Sentul, Jawa Barat. Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo ini selain bermaksud untuk menguatkan nilai-nilai disiplin terhadap segenap insan BNPT, namun juga untuk memberikan semangat dan dorongan dalam menyongsong tahun yang baru. Perkokoh persatuan dan kesatuan ya sesama anggota BNPT. Ibaratnya kita ini adalah tubuh ya. Kalau misalkan badan kita salah satu ada yang luka, ada yang lecet, berarti yang lain ikut merasakan. Untuk itu pentingnya saling memberi, asah asuh. Pentingnya saling mengingatkan di antara kita. Tujuannya adalah bagaimana BNPT kita ke depannya semakin maju. BNPT adalah tanggung jawab semua kita. Selain itu, pada kesempatan yang sama, masing-masing perwakilan dari tiap kedeputian juga berkesempatan memberikan arahan terkait program kerja yang akan dilakukan di tahun 2022. Beberapa di antaranya adalah pembentukan FKPT Papua dan Papua Barat hingga pengamanan perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilangsungkan di Bali Oktober mendatang. Dengan adanya penyampaian program kerja dalam apel ini, diharapkan dapat menyatukan visi dan misi setiap insan BNPT dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Berita lainnya, Radio Republik Indonesia bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sepakat untuk menggelar kegiatan pencegahan terorisme dalam bentuk seminar dan pelatihan, konten kreatif bersama, serta pembentukan warung NKRI sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman pada September 2021 lalu. Dengan media radio dan platform digital yang dimiliki Radio Republik Indonesia, diharapkan dapat menjangkau lebih luas masyarakat Indonesia yang berada di daerah. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut kedatangan perwakilan Radio Republik Indonesia RRI yang berkunjung ke kantor BNPT Jakarta Pusat pada 3 Januari 2022. Bersama Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Deddy Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwahid, dan Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga. Kedua belah pihak membahas terkait tindak lanjut kerjasama dalam pencegahan terorisme setelah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman pada September 2021 lalu. Adapun rencananya kegiatan pencegahan berbentuk seminar dan pelatihan bagi internal RRI dan masyarakat umum, pembuatan konten kreatif bersama, serta pembentukan warung NKRI yang berada di area RRI. Karena RRI adalah jaringannya di seluruh Indonesia, ini akan bisa menjangkau ke seluruh tanah air. Jadi dengan demikian, message atau pesan-pesan yang kita kirim melalui konten, melalui narasi yang kita buat bersama nanti, kelak bagian dari upaya agar masyarakat memiliki kesadaran yang baik, kewaspadaan yang baik, sehingga akan meningkatkan daya tahan masyarakat kita dari pengaruh
ideologi negatif, ya, ideologi yang berbasis kepada kekerasan, yaitu ideologi terorisme. Dan kita tentu saja RRI ini punya kewajiban untuk mencerahkan publik, memberikan informasi. Nah, kita memiliki ruang yang besar yang bisa kita sinergikan untuk kepentingan negara tentu saja. Dan ini ya kita berharap sekali Wani ada joint production terhadap konten-konten yang bisa membangun kesadaran publik itu. Dengan media radio dan platform digital yang dimiliki RRI, diharapkan dapat menjangkau lebih luas masyarakat Indonesia yang berada di daerah agar terbentuk proteksi diri akan bahaya propaganda terorisme yang berusaha masuk ke sendi-sendi masyarakat. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, serta pejabat administrator BNPT. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan kebijakannya mulai dari segi operasional, pembinaan, hingga pembangunan kekuatan dengan mengembangkan penanggulangan terorisme yang bersifat pentahelix. Berikut informasinya. Mengawali pekan di tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, serta pejabat administrator. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap awal bulan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam kesempatan tersebut, ia pun sampaikan kebijakannya mulai dari segi operasional, pembinaan, hingga pembangunan kekuatan dengan mengambil konsep besar yakni meningkatkan dan mengembangkan penanggulangan terorisme yang bersifat pentahelix. Artinya dalam pencapaian tujuan kelembagaan dilaksanakan melalui adanya kolaborasi, juga sinergi secara multi pihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media, hingga pelaku seni. Melalui konsep multi pihak ini akan dikerahkan dengan maksimal potensi nasional guna membentuk kekuatan dalam memerangi ancaman radikalisme intoleran. 8. Mengembangkan kemampuan potensi nasional dalam menumbuhkan daya cegah dan daya tangkal terhadap ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Mengembangkan kemampuan. Nah, ini bukan hanya milik dari Bin Puan saja, bukan hanya milik diri Bin Puan, tapi bagaimana kita bisa berbicara dengan semua pihak apa yang menjadi potensi nasional di negara ini adalah menjadi bagian, menjadi mesin-mesin dalam mengeliminasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Jadi, pentahelix, multi pihak. Potensi nasional ini ada di mana-mana. Bahkan tidak mengenal lapis sosial. Pada lapis sosial masyarakat terbawah pun dia bisa menjadi potensi nasional kita. Selain itu, mantan Kadif Humas Polri ini juga sampaikan pentingnya menjangkau ruang publik yang seluas-luasnya melalui berbagai macam platform media dalam menyebarkan konten-konten yang bersifat edukatif sebagai upaya kontraradikalisasi di masyarakat. Dalam rapat pimpinan di awal tahun ini dipaparkan pula berbagai rencana program kerja dan anggaran di tahun 2022 pada masing-masing unit kerja, mulai dari kesestamaan, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, serta Inspektorat. Beralih ke berita lainnya, dalam rangka memperingati perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, umat Kristiani yang berada di lingkungan BNPT menggelar acara di Gereja Kristus Raja PMPP TNI Sentul.
Kepala BNPT berharap lembaran baru di tahun yang baru ini semakin memperkuat tekad, semangat, dan juga komitmen dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan memberantas terorisme di Indonesia. Ini dia liputannya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, hadiri perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 bagi pegawai Kristiani di lingkungan BNPT. Acara yang berlangsung di Gereja Kristus Raja PMPP TNI Sentul, Jawa Barat ini merupakan perayaan Natal pertama di lingkungan BNPT. Meskipun masih dalam suasana pandemi, namun acara berlangsung dengan hikmat. Untuk itu, dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan melalui tema perayaan yang diangkat, yakni Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, umat Kristiani diingatkan kembali untuk menjunjung semangat persaudaraan, saling mengasihi sesama di masa-masa yang sulit seperti ini. Natal tahun ini menjadi tahun kedua yang dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Namun kita patut bersyukur dengan kerja keras dari seluruh instansi pemerintah serta koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga di sektor privat, dan masyarakat pada umumnya dengan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita. Sekarang kita sudah berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Meski demikian, kita masih perlu bekerja sama, saling bergandengan tangan melalui berbagai program dan tindakan nyata untuk menanggulangi dan bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan semangat persaudaraan dalam arti seluas-luasnya. Mantan Kapolda Papua ini juga menjelaskan, BNPT sebagai lembaga non-kementerian memiliki mandat dan juga terus berkomitmen dalam upaya persatuan bangsa dengan melakukan program pencegahan mulai dari hulu hingga hilir. Ia pun menghimbau agar setiap lapisan bangsa dapat turut serta dalam menyebarkan pesan-pesan semangat cinta damai sebagai perekat dalam menjaga toleransi di tanah air. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M serta jangan lupa untuk terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Kasya Fiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.